Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ini merupakan bagian terakhir dalam kuliah Metopen Kuantitatif, yaitu membahas tentang bab yang terakhir. Kalau dalam bab yang saya susun, ini merupakan bab kelima, di mana bab 1, 2, 3, 4 kemarin hasil pembahasan penutup masuk ke bab 5, yang berisi secara garis besar merupakan kesimpulan. Apa saja yang harus ditulis ketika seorang menyusun suatu karya ilmiah lalu menyusun kesimpulan. Kesimpulan itu berisi apa? Jadi sebetulnya kalau kita breakdown mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Jadi bab 1, 2, 3, 4. Bab 1 itu kan utamanya dia membicarakan tentang tujuan. Tujuan ini perlu di breakdown dengan teori. Baik tentang teori-teori yang mendasari dari setiap definisi yang ada maupun teori dari pengambilan data, artinya instrumennya, dari tujuan yang ingin dicapai. Lalu dari bab 2 setelah diterangkan teori, bab 3 menerangkan tentang langkahnya. Langkah dari yang telah disusun oleh teori. Lalu bab 4 hasil pembahasan, itu dia membreakdown kembali tujuan dalam pembahasan. Jadi pembahasan ini ibaratnya gini, kalau misalnya tujuannya itu ada 2, A, B gitu. Maka teori ini juga akan ada 2, A, B, secara garis besar. Langkahnya, nah kalau langkah ini berbeda ya, berbeda konsep ya. Langkah ini beda konsep, artinya langkah ini dia tidak berbicara tentang tujuannya, tapi berbicara tentang step by step dalam melakukan penelitiannya. Tapi kalau bab 4 yang berupa hasil dan pembahasan ya, yang utamanya adalah pembahasan ya. Kalau di dalam bahasa artikelnya namanya discussion, diskusi. Pembahasannya ini juga akan searah, yaitu A dan B. Jadi misalnya dalam konteks kita, A-nya itu mencoba untuk mengetahui apakah ada entah perbedaan, entah korelasi atau hubungan atau pengaruh. Yang kedua misalnya seberapa besar. Nah, teorinya itu nanti bertujuan untuk menggambarkan seluruh teorinya, walaupun biasanya akan diawali dulu, ini itu yang penting yang A itu membahas variabel 1, yang B membahas variabel 2. Ataupun kita katakan yang A itu membahas variabel independen, yang B membahas variabel dependent. Nanti setelah di bridging langkah-langkahnya di bab 3, bab 4 itu akan mengejawantahkan, akan membreakdown dari tujuan yang pertama, yang kedua yang telah diberikan teori, diberikan hasil dan pembahasan pada bab 4. Di bab 4 nanti akan dibahas. Nanti apakah ada itu nanti akan dibahas H0 atau H1 yang diterima atau yang ditolak. Lalu dari yang B nanti akan dilihat nilai dari uji hipotesanya. Jadi H0, H1 itu nanti akan dilihat uji hipotesanya pada nilai sig-nya. Sedangkan pada seberapa besar nih itu akan nanti dilihat pada nilai uji hipotesanya. Kalau uji komparasi nanti dilihat di min-nya. Kalau uji korelasi itu bisa pada R² atau misalnya pada nilai R-nya itu sendiri. Atau bahkan kalau regresi itu pada persamaan regresinya nanti. Dalam konteks ini berarti kesimpulan itu ada di mana? Kesimpulan itu ada bab 5, bab 1, 2, 3, 4, dan dia berada di bab 5. Dan bab 5 itu sebetulnya tidak lain adalah pembahasan ya, yang diringkas. Artinya karena pembahasannya itu ada 2 pokok misalnya. Ada 2 pokok bahasan. Walaupun 2 pokok bahasan boleh jadi nanti menjadi 5 subtema misalnya, boleh jadi. Karena yang namanya pembahasan itu nanti akan menghasilkan teori atau membuktikan teori. Yang mana pembuktian ini nanti mungkin berdasarkan pertimbangan peneliti akan dibagi menjadi 5 subbab dan seterusnya. Boleh jadi pada pembahasan. Tapi kalau kita berbicara kesimpulan, dia akan sesuai dengan tujuan. Maka hanya akan ada 2. Jadi rumusan tujuan yang ada 2 nanti akan terjawab oleh kesimpulan pada bab 5 dengan 2
kesimpulan pula. Contoh misalnya, tujuannya, apakah ada pengaruh variabel penggunaan intensitas game online terhadap sopan santun? Nanti akan dijawab di kesimpulan. Langsung to the point. Kesimpulan yang pertama, terdapat misalnya. Terdapat pengaruh bla 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 bla, lalu diberikan argumentasinya. Hal ini dibuktikan dengan nilai apa bla 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 bla. Nanti diberikan konsekuensinya dan lain sebagainya. Tapi yang pada intinya, pada poin A kesimpulan, itu dia memberikan ringkasan dari pembahasan yang pertama yang menjawab dari tujuan yang pertama. Begitu pula dengan kesimpulan yang kedua, misalnya, seberapa besar pengaruh penggunaan game online terhadap sopan santun? Misalnya, dari hasil pembahasan didapatkan R-square-nya misalnya. R-square-nya sebesar 78% misalnya, atau 0,78. Lalu diberikan di sini, penggunaan game online mempengaruhi tingkat sopan santun siswa sebesar 78%. Titik. Lalu diberikan argumentasinya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R-square sebesar 0,78 yang setara dengan 75%. Artinya apa? Artinya 22% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Hal ini terlihat bla 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 bla, nanti bisa diejawantahkan dengan penjabaran yang lain sesuai dengan hasil pembahasan dari statistik yang telah dilakukan. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa tentang R-square kalau untuk korelasi. Kalau untuk komparasi nanti bisa diterangkan tentang min-nya. Min dari kelompok 1 bagaimana, min dari kelompok 2 bagaimana. Misalnya, kesimpulan yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Yang B kesimpulannya, perbedaan rata-rata dari kelompok yang 1 dan kelompok 2 itu sebesar berapa? Ditunjukkan dengan rata-rata dari kelompok 1 menunjukkan angka berapa, rata-rata dari kelompok 2 menunjukkan berapa. Saya kira hanya itu untuk pembelajaran atau memberikan gambaran kesimpulan itu seperti apa. Yang pada intinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 secara garis besar seperti ini. Penulisan kesimpulan itu meringkas pembahasan dan menjawab tujuan. Kadang di pembahasan itu memang akan pembahasan kan bab ya ini. Hasil pembahasan itu bab. Tapi mungkin subbabnya ada 5. Tapi misalnya subbabnya pun ada 5, ini harus hanya membahas 2 hal. Sebagaimana yang diterangkan dalam tujuan. Nah, kalau kesimpulan, biasanya kalau saya, kesimpulan kalau misalnya tujuannya hanya 2, maka ini hanya boleh 2 paragraf. Jadi kalau tujuannya 2, kesimpulan hanya 2 paragraf. Paragraf pertama menjawab tujuan yang pertama, paragraf kedua menjawab tujuan yang kedua. Atau paragraf pertama meringkas dari pembahasan yang pertama, lalu paragraf kedua meringkas dari pembahasan yang kedua. Karena pada intinya kan pembahasan itu kan tadi ada 2 ya, walaupun subbabnya nanti banyak, temuannya nanti banyak, tapi pada intinya dia hanya boleh membahas tentang 2 hal, yaitu tujuan 1 dan tujuan 2. Begitu ya. Jadi tujuan, teori, pembahasan, lalu kesimpulan, sebetulnya itu merupakan hal yang semuanya linear. Jadi silakan buat kesimpulannya ya bab 5 dengan menjawab tujuan dan meringkas pembahasan ya. Dan pastikan nanti ketika ketika pembaca itu membaca kesimpulan Anda, pastikan kesimpulan tersebut menjawab tujuan penelitian. Paragraf pertama menjawab tujuan yang pertama, paragraf kedua menjawab tujuan yang kedua. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.